Klarifikasi yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah di YouTube-nya Deddy Corbuzier terkait dengan anjurannya terhadap uh, seorang murid yang mempertanyakan apakah dia diperbolehkan untuk tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya di sekolahnya pada waktu upacara bendera. Klarifikasi ini menjadi viral karena banyak orang yang mempertanyakan nasionalisme Ustadz Khalid Basalamah. Karena apa? Karena jawaban yang diberikan cukup problematik. Kenapa bisa demikian? Sebelum lanjut ke situ, kita bolehlah sedikit mengurai kenapa pertanyaan semacam itu lahir atau dimunculkan dalam sebuah forum pengajian yang diselenggarakan oleh seorang dai atau mubaligh atau ustadz. Kenapa saya berkesimpulan seperti itu? Menurut Anda, kenapa seorang anak sampai mempertanyakan aturan sekolah terkait tata cara upacara bendera dan enggan menyanyikan lagu kebangsaan? Apakah mungkin pertanyaan itu lahir dari ruang hampa, ruang kosong pikiran seorang anak? Ataukah memang itu adalah cerminan penerimaan atas konsep kenegaraan sebagian dari kita yang diajarkan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya? Dalam arti mereka yang bertanya masih diliputi keraguan terkait konsep negara serta turunannya, termasuk di dalamnya mau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau tidak. Jika demikian halnya, maka kita patut memberikan perhatian lebih pada peristiwa itu. Keengganan ataupun penolakan yang dilakukan oleh siswa tersebut tentu bukan karena dia malas dalam satu upacara. Jika memang begitu alasannya, saya kira dia tidak akan mempertanyakan hal tersebut di sebuah forum kajian agama yang dipimpin oleh seorang ustadz. Munculnya pertanyaan tersebut di forum pengajian mengkonfirmasi bahwa ada keresahan atas penerimaan segala bentuk ritual atau aktivitas yang lain yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan pemahaman yang selama ini diajarkan di lingkungan tempat dia tinggal. Jika begitu, tidak mengherankan kalau peristiwa semacam itu mengemuka. Yang juga tidak kalah muskilnya adalah bagaimana Ustadz Khalid Basalamah merespon pertanyaan tersebut. Dia menganjurkan untuk mengganti lagu Indonesia Raya dengan melafalkan ayat suci Al-Quran. Jawaban ini menjadi problematik karena justru terkesan membenturkan urusan negara dan urusan agama. Seolah menyanyi Indonesia Raya tidak cukup penting, maka lebih dianjurkan melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Memang tidak ada masalah ya. Problemnya adalah apakah jawaban seperti itu yang mestinya dilontarkan oleh pendakwah yang mengaku nasionalis. Padahal menyanyikan lagu Indonesia Raya pada upacara merupakan momen sakral untuk meneguhkan semangat keindonesiaan dan mempertebal kesadaran kebangsaan. Jika kemudian digantikan dengan sakralitas yang lain dalam bentuk mendaras ayat suci Al-Quran, lantas kapan anak-anak kita mengingat kesadaran kebangsaan secara periodik dan kultural? Padahal mengaji toh bisa dilakukan di lain kesempatan, tidak harus pada waktu menyanyikan lagu kebangsaan di upacara bendera. Pada titik ini saya melihat terdapat kegagapan dan dalam memahami falsafah kebudayaan yang antara lain tercermin dalam penghayatan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selama kita abai terhadap falsafah orisinalitas kebudayaan nasional, selama itu pula kita sulit menerjemahkan falsafah Pancasila dalam kehidupan yang faktual. Dengan menghayati elemen kebudayaan nasional bisa menjadi pintu pembuka tentang tantangan ke depan mengenai pembumian Pancasila di kehidupan masyarakat Indonesia yang menghadapi tantangan yang terjal dan menikung. Apa pasal? Karena dengan tidak mengetahui nilai faktual dari sebuah kebudayaan, kita bisa terjerumus pada syakwa sangka yang tak berdasar, yang mana bertolak belakang dari perspektif Pancasila yang berkebudayaan. Hal tersebut tercermin dari setidaknya tulisan Michael Pritchard dalam Agama, Adat, and Pancasila, sebuah pengantar yang termaktub dalam buku Politics of Religion in Indonesia yang terbit pada tahun 2011. Pritchard di sana mendedah problem krusial yang melatar belakangi wacana diskursif tentang pengakuan agama di Indonesia dan melambungkan pertanyaan tentang peluang implementasi tafsir Pancasila pada fase pasca reformasi. Pada awalnya yang mencuat ke publik adalah bagaimana mendefinisikan agama dalam konteks Indonesia, yang mana memiliki ekspresi keagamaan yang tidak tunggal, yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pada perkembangannya menurut Pritchard, agama tidak hanya memisahkan dari aspek hukum, tapi juga aspek tradisi, yang mana merupakan unsur utama, dan hal tersebut berkesesuaian dengan pemaknaan tradisi yang dilekatkan dengan adat, bentukan dari kata bahasa Arab yang secara umum diterjemahkan dengan kiasan. Pemisahan adat dan agama kemudian terjadi karena perbedaan perspektif. Labelisasi atau agamaisasi adat dalam membentuk polanya sendiri, apakah Islamisasi atau Kristenisasi. Pemisahan tersebut semakin terlihat ketika praktik tradisional digolongkan dalam kategori adat, bukan agama. Ritual-ritual keagamaan yang tidak didasarkan pada teks agama berupa wahyu kemudian disebut sebagai indigenous religion. Tensi gerakan kemudian berlanjut ketika apa yang disebut dengan Islamisasi Jawa, di mana dua tradisi keagamaan saling bertemu secara kultural di tengah masyarakat, yang mana kalangan Jawa berusaha memasukkan unsur Islam dalam tradisi-tradisi ritual, sementara kalangan Islam berupaya menggabungkan unsur dan nilai Jawa. Tensi ini kemudian melahirkan dikotomi yang fenomenal, yakni santri dan abangan. Santri merupakan golongan berkebudayaan sesuai dengan aturan pesantren, sedangkan abangan dipersepsikan sebagai kelompok yang belum memahami dan menjalankan sepenuhnya menjadi muslim. Polarisasi ini pada tahap selanjutnya menjadi semacam kebudayaan yang memainkan peran cukup signifikan dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pada masa kemerdekaan, gesekan tersebut muncul tatkala pihak Jepang memberikan propaganda bagi komunitas Muslim untuk membenci Barat dan melakukan perlawanan pasca runtuhnya kekuasaan Belanda pada Maret 1942. Sebagai salah satu negosiasi politik, dibentuklah kantor urusan agama yang kemudian bertransformasi menjadi Masyumi. Para pemimpin Masyumi kemudian mengusulkan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara Indonesia. Gesekan pun terjadi antara golongan Islam dan golongan nasionalis yang memiliki pandangan berlawanan terkait dengan pondasi masa depan Indonesia. Apakah mendasarkan pada negara Islam ataukah berdiri atas semua golongan? Tidak mau gesekan itu terus berlanjut, Soekarno menguraikan 5 sila yang terumuskan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yang mana menjadikannya bukan sebagai negara teokratis atau negara agama, ataupun juga tidak menjadi negara yang sekuler.
Bagi Soekarno, bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih agama sesuai keyakinan sehingga tidak menjadikan satu agama sebagai agama yang dominan. Usulan Soekarno tidak serta-merta diterima oleh golongan Islam yang menghendaki klausa di konstitusi yang menyatakan bahwa agama resmi Indonesia adalah Islam. Konfrontasi kemudian terselesaikan tatkala terbentuk kesepakatan yang disebut dengan Piagam Jakarta. 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus sesuai kesepakatan dan menyisakan frasa ketuhanan yang kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang termaktub dalam sila pertama Pancasila. Langkah ini merupakan konsolidasi kebudayaan dan politik yang telah dipraktikkan oleh para perumus founding fathers untuk tetap menjaga Indonesia bisa bersatu dan tidak terpecah belah dalam fraksi-fraksi kecil yang berkemungkinan merusak tatanan kebudayaan bangsa Indonesia yang sebelumnya sudah terjalin. Menyingkirkan egoisme kelompok dan merekatkan wawasan kebangsaan yang multikultural menjadi jawaban dalam menjaga harmonisme sosial dan politik. Sampai jumpa pada nalar berikutnya.